Selamat datang di dunia Golden Bull. Golden Bull adalah sebuah acara di mana kita akan membahas sebuah enigma yang terjadi di sekitar kita. Oke, untuk enigma pertama minggu ini adalah mengenai listrik statis. Berikut ilustrasinya. Ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan saya yakin di antara penonton sekalian pun juga pasti pernah merasakan hal yang serupa seperti yang kedua adik tersebut rasakan. Sebenarnya kejadian yang dirasakan oleh kedua adik tersebut sangatlah umum dan sudah selayaknya terjadi. Namun, memang tidak bisa dapat dipungkiri, ada beberapa kasus ekstrim di luar negeri, tepatnya di Australia. Kita terinspirasi dari seorang pria bernama Frank Brewer. Beliau hampir membakar dirinya sendiri dan membakar tempat beliau bekerja. Singkat cerita, seperti ini. Suatu hari, Frank memasuki sebuah gedung perkantoran untuk memulai wawancara kerja. Ketika ia memasuki gedung tersebut, karpet yang diinjaknya langsung terbakar. Semuanya menjadi panik dan petugas pemadam kebakaran pun segera dipanggil. Untunglah refleks Frank dicekatkan pada waktu itu membuatnya menjadi selamat. Apabila tidak, mungkin dia sudah terbakar hidup-hidup. Ya, dalam kasus Frank, sebenarnya setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyelidik, itu diketemukan bahwa satu penyebab yang paling krusial adalah pakaian yang dikenakan oleh Frank. Pada waktu itu, Frank mengenakan pakaian dengan bahan kemeja wol dan jaket dengan nilon sintetis. Nah, kedua bahan ini merupakan bahan yang paling bisa mengumpulkan listrik statis di dalam tubuh. Nah, maka tidak heran ketika dia menginjakan kaki di karpet, listrik statis yang ada dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya itu turun menuju karpet, disertai dengan reaksi kalor yang menyebabkan kebakaran pada karpet tersebut. Lalu seorang petugas pemadam kebakaran itu mengadakan pengujian voltase listrik pada tubuh Frank dan ditemukan bahwa voltase yang ada dalam tubuh Frank mencapai 40.000 volts. Nah, lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu listrik statis. Mengapa bisa terjadi listrik statis? Namun jangan khawatir, saya akan menjelaskannya dari segi yang tidak akan membingungkan kalian. Jadi kira-kira seperti ini. Istilah listrik statis itu sebenarnya merujuk kepada listrik yang terkumpul di permukaan sebuah objek. Kumpulan listrik ini akan tetap berada pada objek tersebut hingga ia dialirkan ke bumi atau dinetralisir dengan pelepasan atau discharge. Pelepasan inilah yang kita sebut kesetrum. Prosesnya kira-kira seperti ini. Semua benda di dunia ini memiliki atom. Apakah itu tubuh manusia ataukah sepatu yang kita kenakan? Setiap atom terdiri dari bagian yang lebih kecil lagi, yaitu proton dengan bermuatan positif, elektron dengan bermuatan negatif, dan neutron dengan bermuatan netral. Di antara ketiganya, elektron adalah yang paling senang berpindah. Jika jumlah elektron pada suatu benda lebih banyak dibanding protonnya, maka benda itu akan bermuatan negatif. Jika jumlah elektronnya lebih sedikit, maka ia akan bermuatan positif. Ketika dua objek saling bersentuhan, sebagian kecil elektron akan berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Proses perpindahan elektron inilah yang menyebabkan kita merasakan kejutan atau setrum. Kejutan atau setrum ini bisa dirasakan oleh seseorang jika mereka menyentuh sebuah objek yang mampu berfungsi sebagai konduktor seperti logam, air, atau bahkan tubuh manusia lain. Untuk kasus kedua adik tadi, salah satu adik menyentuh adik lainnya yang berperan sebagai media konduktor. Sebenarnya hanya adik pertama yang merasakan kejutan setrum. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa apabila kita menolong orang lain yang sedang setrum, kita pun akan ikut tersetrum. Seperti itulah kira-kira konsepnya. Namun setrum ini baru bisa dirasakan jika listriknya melebihi 4000 volt. Namun tubuh setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Hal inilah yang terkadang kita temui ada beberapa orang yang tidak merasakan setruman ketika kita bersentuhan. Lalu,
Bagaimana bisa kita tanpa sadar itu sedang mengumpulkan listrik statis? Penjelasannya seperti ini. Di dunia ini, hampir semua benda itu memiliki listrik statis. Tembok contohnya. Ini sedang mentransfer listrik statis walaupun dalam kadar yang sangat kecil. Selain tembok, kegiatan-kegiatan aktivitas umum lainnya seperti berjalan. Berjalan seperti ini, menyender ke tembok, itu tanpa kita sadar itu udah mentransfer listrik statis yang ada dari benda satu ke benda lainnya. Dalam hal ini manusia. Seperti tidur pun juga mengumpulkan listrik statis yang tidak kita sadari, seperti itu. Selain itu ada 5 faktor lain yang bisa menyebabkan kita mengumpulkan listrik statis. Apa saja faktor itu? Oke, faktor yang pertama adalah baju yang kita kenakan. Baju yang kita kenakan seperti kasus Frank keluar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia memakai kemeja wool dan jaket berbahan dasar nilon sintetis. Nah, 2 bahan itu tentu bisa mengumpulkan listrik statis. Bahan apa lagi lainnya? Ada bahan yang kita sebut dengan bulu, sutra, polister, nilon, vinil, dan bahan sintetis pakaian lainnya. Itu tentu saja sangat berkontribusi dalam mengumpulkan listrik statis. Faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua adalah sepatu atau sendal yang kita kenakan ketika berjalan. Namun, sepatu atau sendal yang kita kenakan harus terbuat dari bahan karet atau plastik. Bukan bahan yang saya permasalahkan, tetapi cara berjalan Anda. Ketika Anda berjalan menggunakan sepatu berbahan dasar karet atau plastik, Anda jangan pernah menggesek-gesekkan sepatu Anda ke lantai dengan bahan-bahan tertentu yang juga bisa mengumpulkan listrik statis. Nah, faktor ketiga adalah bahan lantai tersebut. Bahan lantainya adalah yang bisa mengumpulkan listrik statis itu terdiri dari bahan polimer. Lantai dari polimer, lantai wall juga bisa, batu aspal, dan batu sintetis. Seperti itu. Faktor yang keempat adalah kelembapan udara di ruangan ini atau di ruangan lain. Kelembapan udara itu menjadi salah satu kontribusi Anda untuk mengumpulkan listrik statis tanpa Anda sadari. Kelembapan udara yang rendah itu bisa membuat elektron mudah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Faktor kelima adalah dampak dari faktor keempat sebelumnya. Karena kelembapan udara yang rendah, kondisi kulit kita menjadi semakin kering. Nah, ini juga salah satu kendala kita mengapa kita bisa mengumpulkan listrik statis tanpa kita sadari. Lalu, coba Anda berandai-andai dan berimajinasi apabila kelima faktor tadi Anda kenakan dalam satu tubuh manusia. Contohnya nih ya, baju dengan pakai wool, terus jaket dengan bahan nilon, lalu sepatu dengan bahan karet, dan lantai dengan bahan aspal. Lalu Anda berjalan menggesek-gesekkan seperti ini, menyeret-nyeret seperti ini. Bayangkan berapa banyak listrik statis yang akan kena Anda tabung gitu dalam satu tubuh. Lalu Anda coba pegang teman Anda bisa membunuh teman Anda saat itu juga. Jadi hal yang itu bukan hal yang untuk kalian lakukan di rumah. Itu adalah hal-hal yang harus kalian hindari dan jangan pernah lakukan ini di rumah. Sekian Golden Bulb pada minggu ini. Terima kasih telah menonton kepada para penonton. Dan semoga ilmu yang kami berikan itu agak bermanfaat. Dan sekarang kalian tidak akan penasaran mengapa kalian tersetrum ketika menyentuh orang lain di mall atau di tempat kuliah atau di tempat ruangan ber-AC. Dan di sini ada kuis untuk minggu depan. Kalian bisa menjawab pertanyaannya di bawah ini. Ya, mengapa menguap itu menular? Ya, itu topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas untuk minggu depan. Ya. Untuk jawabannya kalian bisa kirim email ke bawah ini, ada di bawahnya. Ya, untuk 10 orang tercepat dengan jawaban yang paling tepat akan mendapatkan 200.000 dari tim kami. Ya. Sudah catat pertanyaannya? Oke? Oke, sekian Golden Bulb pada minggu ini. Terima kasih dan sampai jumpa.